Selamat datang kembali di channel Menjos Film. Bagaimana kabarnya? Sehat dan semangat seperti saya nggak? Karena kali ini kita akan membahas dan merangkum alur cerita film Black Widow yang rilis di bulan Juli di tahun 2021 ini. Film yang mengisahkan tentang petualangan hidup Natasha Romanoff, Black Widow-nya Avengers. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share channel ini untuk menambah semangat kami dalam membuat video baru yang akan kita upload. Dan juga aktifkan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video baru yang akan kami upload. Oke, tak usah berlama-lama lagi, silahkan rebahan, paskan posisi bantal, siapkan khayalan, dan ayo kita mulai dengan Jos. Scene diawali pada tahun 1995, Natasha kecil yang bermain dengan adiknya, hingga adiknya terjatuh dan menangis. Kemudian ibunya datang mencium lukanya, sembari mengatakan bahwa dia pemberani dan rasa sakitmu hanya akan membuatmu menjadi lebih kuat. Dan benar saja, anak itu pun menjadi tidak menangis lagi dan menjadi tersenyum. Setelah itu ibunya menyuruh anak-anak itu untuk makan malam. Come on, time for dinner. Baru saja mereka mau makan malam, tiba-tiba ayah mereka datang dan membawa kabar bahwa mereka harus segera pergi dengan membujuk anak yang paling kecil untuk pergi berpetualang. Tampaknya ayahnya sangat terburu-buru dengan menyiapkan senjatanya dan segera pergi dengan mobil menuju tempat pesawat yang mereka telah siapkan. Tiba-tiba datang polisi yang mengejar dan ayah itu pun berusaha menembaki polisi itu. Terjadi kejar-mengejar antara polisi dengan keluarga itu hingga hampir saja ayahnya tertinggal. Tetapi keberuntungan masih berpihak. Akhirnya mereka berhasil meloloskan diri. Setelah itu, pesawat mereka mendarat di sebuah bandara kecil yang berada di Kuba, dan mereka telah ditunggu oleh sekumpulan tentara, dan ternyata ayah dari keluarga itu adalah agen dari tentara Soviet yang telah menyabotase penelitian penting dari pemerintah Amerika. Setelah itu kedua anak itu pun dibawa oleh para tentara itu untuk dijadikan proyek rahasia yang nantinya menjadi perkumpulan dari Black Widow. Scene beralih ke 21 tahun kemudian, tampak Natasha Romanoff yang dikejar oleh agen FBI dikarenakan Natasha Romanoff telah membelot karena telah membantu Steve Rogers menyerang Raja Wakanda, dan itu membuat dia melanggar perjanjian Sokovia. Tampak para agen yang sedang mengepung sebuah apartemen yang diduga di situ terdapat Natasha Romanoff berada. Namun ternyata setelah mereka sampai di dalam gedung tersebut, ternyata Natasha Romanoff berada di tempat yang lain yang jauh dari gedung tersebut. Scene beralih ke Maroko, di mana terdapat sekumpulan Widow yang lagi memburu seorang pembelot wanita, di mana dia membawa sesuatu yang sangat diburu oleh organisasi itu. Namun di saat mereka akan menembak si wanita itu, ternyata sudah mengetahui keberadaan mereka, dan dia pun langsung memberikan pengalihan sehingga dia bisa melarikan diri dari tempat itu. Setelah itu dia dikejar oleh salah satu Widow yang akan menangkapnya. Tiba-tiba dia tertabrak mobil, dan setelah itu Widow yang akan menangkapnya sudah sampai di situ. Dia pun segera mengambil kotak yang berisi serum tersebut. Terjadi perebutan perkelahian antara wanita itu dengan Widow yang mengejarnya, sehingga dia tertusuk, terkapar. Tetapi sebelum itu dia sempat memecahkan salah satu serum di wajah Widow tersebut yang mengakibatkan Widow itu tersadar dan mempunyai kekuasaan penuh terhadap dirinya, karena sebelumnya dia terikat oleh perintah dari organisasi yang memanipulasi alam bawah sadarnya untuk selalu tunduk atas perintah mereka. Dan dia pun segera membuang alat penyadap yang berada di dalam tubuhnya dan segera pergi dari tempat itu. Converge on team leader. Di suatu tempat di Norwegia, Natasha Romanoff sedang menuju ke sebuah hutan yang di situ terdapat sebuah rumah mobil yang telah dipersiapkan oleh temannya. Setelah itu Natasha pun bersantai di dalam karavan itu sambil menikmati air abok sambil nonton film.
Tiba-tiba generator listrik yang berada di karavan itu padam. Setelah diperiksa ternyata generator itu kehabisan bahan bakar. Akhirnya Natasha memutuskan untuk pergi berbelanja keperluan selama berada di karavan itu. Ketika di tengah perjalanan tiba-tiba mobil diserang oleh bazooka yang menyebabkan mobil tersebut terpental dan nyaris terjungkal ke jurang. Natasha pun berusaha membela diri. Dia menghadapi lawannya yang ternyata dia adalah Taskmaster, di mana Natasha tidak mengenalnya. Namun dalam pertempuran itu, Natasha tahu kalau Taskmaster mengincar sebuah koper mini yang ada di jok belakang mobilnya. Dan Natasha berusaha menyelamatkan diri dan koper itu, yang ternyata koper itu berisi serum yang belum diketahui isinya. Setelah Natasha lolos dari incaran Taskmaster, dia mengamati tabung-tabung tersebut. Ternyata di antara serum tersebut terselip foto yang memperlihatkan dirinya dan adiknya yang masih kecil. Natasha pun pergi ke Budapest untuk mencari adiknya tersebut. Bukannya sambutan yang ramah yang dia terima dari Yelena, tapi malah serangan dari Yelena sehingga terjadi baku hantam di antara mereka. Why'd you send me this? You brought it back here? I'm not here trying to be your friend, but you need to tell me what that is. Setelah itu Natasha menanyakan tentang serum itu kepada Yelena. Keduanya sempat berbicara sebentar. Dan dari Yelena, Natasha tahu bahwa serum itu bisa membuat para Black Widow yang berada di bawah pengaruh Dreykov, sang pemimpin Red Room tempat Black Widow diprogram. Namun tiba-tiba mereka diserang pasukan Black Widow hingga mereka berdua pun terpojok. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk melarikan diri dan melalui jendela. Berlari menuju atap dan setelah itu turun dari sebuah cerobong asap yang mereka robohkan. Tiba-tiba salah satu dari anggota Black Widow itu pun menyusul dan menangkap mereka. Tetapi dia pun terjatuh sehingga menyebabkan kelumpuhan pada dirinya. Tetapi ketika Natasha akan menolongnya, tiba-tiba orang itu pun seketika mati bunuh diri karena diprogram oleh Dreykov dari markas Red Room. Setelah itu mereka berdua pun melarikan diri menggunakan motor, tetapi tiba-tiba datang tank yang dikendarai oleh Taskmaster mengejar mereka sehingga terjadi kejar-kejaran yang mengakibatkan banyak mobil yang hancur. Ketika Natasha sudah berganti mobil, tiba-tiba Taskmaster mengeluarkan senjata busurnya yang dimana ujungnya terdapat bom dan langsung diarahkan ke bawah mobil Natasha dan akhirnya mobil itu pun terpental sampai menuju ke sebuah basement. Akhirnya mereka pun bisa lolos dari kejaran Taskmaster. Dari kejadian itu membuat Natasha bertekad untuk menggulingkan Red Room meskipun yakin kalau Dreykov sudah tewas, tetapi keberadaan para Black Widow yang memburunya dan Yelena membuat Natasha bertekad untuk menghancurkan Red Room dan menyadarkan para Black Widow tersebut. Setelah itu Natasha mengajak Lina untuk membebaskan Alexei, ayahnya atau Red Guardian yang berada di sebuah penjara di atas gunung yang dikelilingi oleh salju. Oh, I stashed that like 5 years ago. How is it? It's dry. Beralih ke Alexei yang berada di penjara sedang beradu panco dengan penghuni tahanan tersebut hingga salah satu dari penantang Red Guardian itu karena menyinggung perasaannya, dia pun mematahkan tangan lawannya. Tiba-tiba dia dipanggil sipir penjara atas kiriman yang dia dapatkan berupa boneka Red Guardian yang ternyata setelah dia mainkan terdapat alat komunikasi tersembunyi yang keluar dari dalam boneka tersebut. Setelah itu Alexei pun langsung memasang alat komunikasi tersebut ke dalam telinganya dan benar saja ternyata Natasha menghubunginya dan memerintahkan dia untuk pergi ke arah pintu bagian selatan yang mana pintu tersebut sudah diretas sistem keamanannya oleh Yelena. Setelah tahu bahwa dia akan diselamatkan oleh Natasha, dia pun langsung mencari gara-gara dengan menghajar sipir penjara yang berada di dalam pos itu. Setelah itu dia pergi mengarah ke tempat yang telah ditentukan oleh Natasha.
Karena aksinya telah diketahui oleh para penjaga, terjadi kejar-mengejar antara Alexei dan penjaga penjara tersebut hingga hampir saja dia tertangkap. Di sini kita bisa melihat bagaimana aksi heroik Natasha dan Yelena dalam menyelamatkan Alexei atau Red Guardian, di mana Yelena sempat menembak tower pantau penjara yang ledakannya mengakibatkan runtuhnya salju dari atas gunung di sekeliling penjara itu, yang mengakibatkan penjara tersebut terkubur dalam es, dan beruntung Natasha sempat menyelamatkan Red Guardian dengan cara bergelantungan dari atas helikopter. Setelah itu, Alexei mengajak mereka ke tempat Melina, ibu angkat dari Natasha dan Yelena. Tampak Melina yang sedang mengembangkan program pengendalian terhadap binatang, yang mana dia memprogram babinya patuh atas apa yang dia perintahkan. Melina yang lagi sibuk meneliti babi-babinya terdengar bunyi alarm kalau ada orang yang menyusup ke tempatnya. Dia pun langsung siap-siap dengan senjatanya, tetapi ketika melihat Alexei dan kedua putrinya, ia mengurungkan niatnya dan mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. Di dalam kamar mandi, si Alex sedang mencoba kembali seragam kebangsaannya, yaitu seragam Red Guardian. Tapi antara bajunya yang jadi kecil atau badan yang udah makin lebar, susah payah dia memakainya, dan setelah berhasil, Alexi keluar bergabung bersama di meja makan. Alexi senang banget keluarganya bisa kumpul lagi. Tapi Natasha yang sebel langsung to the point dan nanya di mana lokasi Red Room kepada Melina. Melina pun berkata kepada Natasha buat apa, karena tidak ada yang bisa ngalahin Dreykov, karena dia bisa menguasai pikiran orang banyak dengan program Red Room-nya. Melina pun mencontohkan dengan memanggil seekor babi ke dalam ruangan. Babi itu pun diperintahkan duduk kayak anjing, terus disuruh nahan napas sehingga pingsan. Bisa jadi kemauan itu babi udah dikontrol. Hanya dengan menggunakan kontrol tablet, jadi si Dreykov ini banyak sekali mengendalikan orang di seluruh dunia. Tapi Natasha tidak peduli, dia tetap akan ke sana. Dia juga bilang kalau keluarga ini kan nggak nyata, semuanya hanya settingan belaka. Dengan ini, Yelena sedih walaupun ini keluarga settingan, tetapi bagi dirinya ini adalah keluarganya yang nyata. Dan Yelena pun pergi ke kamarnya. And those agents, you chemically subjugated around the globe? Melihat hal itu, Alexei pergi menghampiri Yelena untuk menghiburnya. Natasha langsung siap-siap pergi sendirian menghadapi Dreykov, tapi dihalangi oleh Melina. Melina juga memberitahukan rahasia kalau orang tuanya dulu tidak meninggalkan dia, tetapi keluarganya telah menyerahkan terhadap pemerintah untuk dijadikan aset program dan telah menerima kompensasi dari pemerintah. Tetapi ibunya tetap berusaha mencari, akhirnya dibunuh oleh Dreykov, yang membuat sedih si Natasha mendengar cerita ini. Setelah itu, Melina meminta maaf pada Natasha kalau dia sudah memberitahu ke Red Room tentang keberadaan ketiganya di sini, dan mereka akan datang sebentar lagi. Sementara Alex yang sedang menghibur Yelena, dia juga mengatakan kalau dia sebenarnya sayang banget sama Yelena. Tiba-tiba lampu sorot datang dari luar dan tentara Red Room telah datang. Alex pun dapat dilumpuhkan menggunakan puluhan peluru bius. Yelena yang keluar dan siap untuk melawan pun melihat Natasha sudah tergeletak di lantai. Yelena bertemu dengan Melina di depannya, yang dia berpikir Melina akan melawan bersamanya, tetapi di luar dugaan Melina malah merobohkan Yelena yang tidak siap dengan senjata kejutnya. Selanjutnya mereka bertiga pun diangkut menggunakan pesawat. Di dalam pesawat, Alexei melihat kedua putrinya yang tergeletak hingga dia pun geram pada Melina, tetapi belum sempat untuk bicara, dia pun sudah dibius lagi oleh pasukan Red Room. Pesawat itu pun sudah sampai di pangkalan Red Room, dan ternyata markas Red Room itu berada di atas awan. Maka pantaslah keberadaannya tidak terdeteksi dan bisa leluasa beroperasi tanpa ketahuan dunia dan Avengers. Melina pun pergi ke kantor Dreykov. Di situ dia melewati para Waido yang sedang latihan. Dia pun bertemu dengan Dreykov. Dreykov pun langsung bertanya padanya, ada apa dengan Yelena? Apa yang membuatnya terpengaruh terhadap serum itu? Dan untuk hal itu, Dreykov memerintahkan ilmuannya untuk membuka otak Yelena untuk diteliti apa yang menyebabkan itu. Dan mengenai Natasha, mereka pun berencana untuk menanamkan program yang sama kepada Natasha sehingga mereka bisa mengontrol salah satu anggota Avengers.
Diam-diam Dreykov sudah mengetahui kalau yang datang ini bukan Melina melainkan Natasha yang sedang menyamar. Dia langsung membuka topeng Melina yang ternyata di balik topeng itu adalah Natasha. Sedangkan di tempat lain kita melihat Alexei dan Natasha yang telah bangun dari pingsannya yang berada di dalam sel yang bersebelahan. Alexei meminta maaf kepada Natasha karena tidak bisa melindunginya. Belum selesai Alex ini berbicara, ternyata pintu sel itu tiba-tiba terbuka dan ternyata Natasha atau Melina yang sedang menyamar bisa membukanya karena sebenarnya yang memprogram ruangan itu adalah dirinya. Sembari mengatakan hal itu, dirinya pun membuka topeng wajah Natasha yang setelah itu Melina langsung menghubungi Yelena yang kala itu Yelena berada di ruang operasi dan ternyata Yelena telah dipasang alat komunikasi oleh Melina sehingga terhubung langsung kepadanya. Melina memberitahukan Yelena bahwa ada pisau di sebelah kanan pinggangnya yang akan digunakan untuk melepaskan ikatannya dan Yelena pun langsung menyerang para ilmuwan itu sehingga setelah itu Yelena ditugaskan untuk mengambil serum yang berada di tempat itu. Sementara Natasha yang berada di ruangan Dreykov menanyakan kepada Dreykov siapa sebenarnya ibunya. Tetapi Dreykov malah mempermainkannya dengan menyebut bahwa ibunya adalah bernama unknown atau tanpa nama. Setelah itu Dreykov mengucapkan terima kasih kepada Natasha karena sebenarnya Taskmaster adalah putrinya yang dulu terkena ledakan ketika dalam usaha Natasha meledakkan Dreykov sehingga putrinya bisa diselamatkan dan ditanamkan chip di belakang lehernya untuk menciptakan superhuman yang paling sempurna, yaitu Taskmaster. Setelah itu Taskmaster disuruh pergi untuk menghabisi Melina. Sementara Alexei yang lagi semangat untuk bertarung didatangi oleh Taskmaster yang mereka pun langsung bertarung dengan Taskmaster, sedangkan Melina menyelinap masuk ke dalam ruang kontrol kapal ruang angkasa tersebut untuk meretas sistem keamanan yang berada di kapal itu. Setelah Taskmaster pergi, Natasha pun berusaha untuk menyerang Dreykov, tetapi ternyata dia tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya untuk menyerang Dreykov, dikarenakan di dalam tubuhnya para Waido sudah tertanam program untuk tidak bisa mencelakai Dreykov selama dia bisa mencium feromon Dreykov. Dreykov pun mengetahui kalau Melina sedang meretas sistem dari pesawat induk itu dan berhasil untuk mencegahnya. Sehingga upaya Melina untuk meretas pesawat itu pun gagal. Sementara Natasha memancing amarah Dreykov untuk mengatakan kalau dia ini pengecut, selalu bersembunyi dan tidak mau menampakkan dirinya ke dunia. Dan pancingan Natasha pun berhasil sehingga Dreykov marah dan menghajar Natasha berkali-kali hingga Natasha terjatuh. Di tempat lain dengan berhati-hati Yelena menerobos masuk ke tempat serum itu disimpan dan berhasil mendapatkannya untuk menyadarkan para Waido dengan serum itu. Sedangkan Melina yang gagal meretas sistem keamanan terpaksa langsung menuju ke ruang mesin untuk menghancurkannya agar bisa memaksa mendarat secara paksa. Alexei yang sedang bertarung melawan Taskmaster tampak mulai kewalahan menghadapi Taskmaster sehingga dia hampir saja dikalahkan olehnya. Tetapi untung saja Melina datang tepat waktu dan menyelamatkan Alexei dan Taskmaster pun dikurung dalam sebuah sel oleh Melina. Sementara di tempat Dreykov dengan bangganya menunjukkan karyanya kepada Natasha kalau dia telah berhasil menaruh 50 pemimpin dunia yang berada di bawah kendali dirinya yang bisa diperintahkan olehnya dengan hanya menggunakan kendali yang berada di ruangan itu menggunakan kunci cincinnya. Mendengar itu Natasha pun tertawa dan menghampiri Dreykov yang duduk di balik meja. Setelah di depan meja, Natasha pun membenturkan hidungnya ke meja itu, yang mana sebelumnya sudah diberitahukan oleh Melina bahwa dengan dia membenturkan hidungnya, maka merusak sistem saraf penciumannya dan feromon yang ada di tubuh Dreykov tidak bisa tercium olehnya. Sehingga Natasha tidak lagi dalam pengaruh Dreykov. Kemudian dia menghajar Dreykov, tetapi Dreykov sempat menyalakan alarm sehingga pasukan Waido pun pergi ke sana untuk menyelamatkan Dreykov. Sementara Melina menerobos ke ruang mesin, dia dengan mudah melumpuhkan para penjaga, tetapi pasukan Red Room pun berhasil sampai di situ sehingga Melina terkepung oleh mereka. Tidak ada jalan lain sehingga Melina pun menghancurkan turbin pesawat induk itu. Sedangkan Natasha yang hendak menyerang Dreykov dan para Waido gagal melenyapkan Dreykov dari bumi karena dirinya diserang oleh para Waido. Natasha pun langsung menyerang para Waido itu satu persatu dapat dia jatuhkan, tetapi karena kalah
sejumlah, dia pun akhirnya tertangkap dan dihajar habis-habisan oleh para Waido. Beruntung Yelena datang tepat pada waktunya dengan meledakkan serum yang dibawanya di atas para Waido. Akhirnya pasukan Waido itu pun sadar dan tidak lagi dalam pengaruh program Red Room, sehingga mereka pun kebingungan dan Natasha bilang pada mereka bahwa mereka boleh pergi menyelamatkan dirinya masing-masing karena mereka telah bebas dari pengaruh Dreykov. Sementara Natasha berniat tinggal untuk mengunduh data orang-orang yang telah ditanamkan program Red Room yang berada di ruangan Dreykov. Setelah dia mendapatkannya, dia pun bergegas pergi sambil mengambil beberapa serum yang tersisa di lantai. Natasha berhasil kabur melompati jendela sehingga dia sampai di lantai bawah, sedangkan Melina dan Alexei berhasil menaiki sebuah helikopter. Tetapi sebelum itu bisa dinyalakan, pangkalan pesawat itu pun roboh. Helikopter itu pun jatuh. Melina berusaha menyalakan helikopter itu, tetapi karena kerusakan yang parah sehingga Melina tidak berhasil menyalakannya. Sementara Natasha yang masih berada di dalam bertemu dengan Taskmaster di dalam sel, sehingga Natasha berniat untuk menyelamatkan Taskmaster yang dalam pengaruh program Dreykov. Tetapi tiba-tiba ruangan itu pun runtuh karena sebuah ledakan sehingga mereka pun terpental jatuh ke angkasa. Yelena yang melihat Dreykov hendak kabur menggunakan helikopter berinisiatif untuk meloncat ke turbin pesawat itu dan dia pun merusak turbin pesawat itu dengan tongkat yang mengakibatkan turbin itu pun hancur dan dia pun terpental jatuh mengarah ke bumi. Melihat ini, Natasha mengambil parasut dan langsung melompat menyusul Yelena untuk menyelamatkannya. Tetapi Taskmaster pun ikut mengejar mereka. Melihat itu, Natasha yang sudah memakai kain parasut ke Yelena, akhirnya dia melepaskan Yelena dan berusaha menghadang Taskmaster sehingga terjadi perkelahian di udara sebelum sampai ke tanah. Sesampainya di permukaan, mereka pun lanjut berduel 1 lawan 1 sehingga saat Natasha berhasil melepaskan helm Taskmaster dan langsung memecahkan serum kepada Taskmaster sehingga Taskmaster pun tersadar dan terlepas dari pengaruh program Dreykov. Setelah itu Natasha meminta maaf kepada Taskmaster karena dirinya lah dia menjadi begini. Natasha menghampiri Yelena yang telah mendarat dalam keadaan tidak sadar. Natasha pun bilang kepada Yelena bahwa dia sangat sayang kepada adiknya itu. Mereka pun berpelukan. Setelah itu Alexei dan Melina datang dan mereka pun berkumpul kembali sebagai keluarga. I am clearly injured. You got something to say? Setelah itu datanglah rombongan FBI yang akan menangkap Natasha. Mereka sebenarnya ingin membantu Natasha menghadapi pasukan FBI itu, tetapi Natasha menolak dan mengatakan dia akan mengurusnya sendiri. Para Waido yang berhasil kabur pun telah sampai di situ dan mereka pun pergi bersama Alexei dan Melina menumpang helikopter yang dibawa para Waido. Tak lupa juga Taskmaster juga dibawa oleh mereka, meninggalkan Natasha yang akan menghadapi FBI. Tamat. Ending yang menjandakan. Sementara di scene kredit terlihat Yelena mendatangi makam Natasha Romanov setelah kepergiannya. Tampak Yelena yang didatangi oleh Katrina mempengaruhi Yelena untuk menargetkan Clint Barton dengan bilang bahwa Clint Barton lah yang membunuh Natasha. Oke Sobat Menjos, itulah alur cerita Black Widow yang telah selesai kita rangkum. Semoga menjadi referensi ataupun hiburan bagi Anda yang belum menonton. Dan dari film ini kita bisa mengambil pesan moral bahwa sayangilah jandamu sebelum diambil kucing garong. Itu kata saya. Seluruh jajaran tim Menjos Film beserta para janda dan anak-anaknya mengucapkan salam Menjos, bukan tempe.